Oh cuy, kalian harus lihat video yang ini. Lihat baik-baik dan dengerin. Transmedia kan sebelum sudah membuka pintu damai asalkan di rumah minta maaf sama pihaknya. Nah, apakah jalan itu tidak ditempuh lebih dulu sebelum Oh cuy, kalian harus lihat video yang ini. Lihat baik-baik dan dengerin. Transmedia kan sebelum sudah membuka pintu damai asalkan di rumah minta maaf sama pihaknya. Nah, apakah jalan itu tidak ditempuh lebih dulu sebelum adanya pemeriksaan? Sebenarnya aku mau damai, cuman dari Dedi masih bersikeras untuk melanjutkan proses ini. Aku sih mau banget damai gitu. Karena aku juga udah capek gitu. Jadi Kenapa anak-anak udah capek nih, kenapa Dedi bersikeras untuk melanjutkan? dia nggak bersikeras, bahasanya bukan bersikeras. Ye, malah ketawa. Itu anaknya udah curhat pelan-pelan, nggak peka juga. Dengar gak sih? Mayang bilang apa? Mayang udah bilang dia mau damai. Karena kenapa? Karena dia udah capek. Ya gimana nggak capek, lu bayangin. Dihujat hampir satu Indonesia. Capek juga pasti jadi public enemy. Capek juga pasti pura-pura senyum. Capek juga diledekin ketika podcast diwawancara cuma jawab karena takut salah ngomong. Dan karena dia takut salah ngomong, orang bilangnya dia jadi pelongo. Kalau orang pelongo, orang mikir tuh jadinya dia tuh kagak pinter. Gitu loh. Kan kasihan. Mayang ini bukan anak kecil lagi. Mayang ini udah dewasa, udah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Jangan disetir terus lah. Kan udah punya pengalaman yang gak enak deh anak yang pertama. Masa mau dilimpahin juga ke anak yang kedua? Kan udah punya pengalaman yang kayak gitu. Harusnya belajar dari pengalaman yang udah pernah ada. Ya masa diulangin lagi sih? Kasihan anaknya dong. Mayang barusan apa yang ngomong kan? Aku tuh udah capek. Iya jelas lah, kita juga melihatnya begitu. Kayaknya emang udah capek, ya kan? Ayo apa? Kasihan anaknya. Beri dia waktu untuk menentukan apa yang dia mau gitu loh. Kasihan dia tuh. Dia emang namanya jadi naik, jadi terkenal, public figure sih jatuhnya sekarang. Tapi apa? Dari sensasi. Seperti yang dia bilang tadi. Capek. Dengerin Pak anaknya ngomong. Capek. Kasihan. Ya, kalau emang Mayangnya suka mah ya terserah. Ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sebenarnya kasihan juga si Mayang, gadis yang baru tumbuh itu, yang belum 20 tahun itu harus menuruti keinginan-keinginan dari orang tuanya. Ya, Mayang sebenarnya sudah capek. Apa ini maksudnya? Maksudnya Mayang artinya dia disuruh kelelahan, dia mau dilaporkan ke polisi, tetapi sebenarnya pihak Tanskin sudah membuka pintu maaf, namun sama dedinya tidak boleh dan masih ingin melanjutkan hal ini ke ranah hukum. Mungkin Dodi bertujuan agar kasus ini terus di-up dan kasus ini terus bisa menjadi pemberitaan di media. Padahal pihak Tanskin pada waktu pertama dulu memang sudah memberikan somasi dan meminta Mayang untuk meminta maaf secara terbuka di media sosial dan mengakui kesalahannya karena dia melakukan review produk Tanskin secara tidak benar sehingga merugikan pihak Tanskin. Tapi apa daya, karena seorang Farhad Abbas dan Dodi Sudrajat yang waktu itu memang masih butuh pemberitaan dan melakukan banding untuk kasus Haji Faisal, maka proses hukum terus berlanjut. Pihak Tanskin akhirnya tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Mayang dan pihaknya, sehingga sampai-sampai Tanskin mengatakan bahwa sudah tidak ada kata maaf untuk Mayang. Akhirnya Mayang pun diperiksa polisi kemarin menjalani pemeriksaan meskipun masih sebagai saksi, tetapi sudah cukup lama pemeriksaannya 3,5 jam dan Mayang, kata Dodi, drop karena tidak pernah berhubungan dan tidak pernah berurusan dengan kepolisian. Karena itulah Mayang sebenarnya capek, dan tetapi Mayang tidak bisa apa-apa karena masih ada keinginan-keinginan dari orang tuanya dan juga nego-nego mungkin dari
Dodi dan juga Farhad. Karena kasus ini harus terus di up supaya Mayang dan Dodi serta Farhad terus mendapatkan sorotan dan pemberitaan di media sehingga nama mereka tidak segera hilang di telan bumi. Mayang berusaha minta maaf dan ingin menyudahi kasus ini secara damai, namun Dodi Sudrajat masih belum bisa menerima kenyataan. Pria tersebut berang karena sang putri dipolisikan dan siap menyerang balik perusahaan produk kecantikan yang telah melaporkan Mayang. Beberapa waktu lalu, Dodi tampak mendampingi Mayang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dodi mengutarakan kesiapan membela sang putri, juga bersedia pasang badan untuk melindungi Mayang. Pada dasarnya ya sudah nanti pengennya sih mediasi secara baik-baik, damai gitu. Jadi kan sebenarnya sudah dilaporkan seperti ini kan ya Dedi merasa keberatan juga ya dengan pihak sana. Tapi ya udah nanti Dedi akan coba komunikasikan lagi dengan Bang Farhad. Kita jalani dulu, kita akan pertimbangan untuk melaporkan balik. Kalau saya sih serahkan sama pihak yang berwajib aja. Karena saya juga nggak begitu mengerti lah proses hukum seperti apa. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk mediasi ya saya sih kalau pihak sana ya ada etikat baiknya, saya juga sebenarnya nggak apa-apa kalau mediasi. Ayo. Aku harus komunikasi dulu sama Dedi dan Om Farhad sebagai ayah aku, langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya gitu, daripada nanti aku salah ngomong lagi ya kan, terus nanti tambah panjang. Ya udah, aku harus komunikasi dulu. Gimana rasanya pertama kali dipanggil oleh pihak kepolisian? Rasanya deg-degan banget karena ini first time aku berurusan sama polisi ya. Benar-benar deg-degan tadi selama di dalam juga. Ya alhamdulillahnya lancar sih. Ada deg-degan juga tapi. Tapi persiapannya tadi sebelum pemeriksaan gimana? Urusannya sama pihak kepolisian. Agak gelisah sampai semalam tuh agak tidurnya kurang nyenyak lah gitu. Sebenarnya sekarang udah. Berarti sempat curhat juga sama Dedi dong atau minta doa gitu. Iya. Pastiin tuh. Mayang dikasih juga sih. Mayang dari pihak Transmedia kan sebelumnya sudah membuka pintu damai asalkan diri minta maaf sama pihaknya. Nah, apakah jalan itu tuh tidak ditempuh lebih dulu sebelum adanya pemeriksaan? Sebenarnya aku mau damai, cuman dari Dedi masih bersikeras untuk melanjutkan proses ini. Aku sih mau banget damai gitu. Karena aku juga udah capek. Jadi Kenapa udah capek nih? Kenapa Dedi bersikeras untuk melanjutkan? Ya nggak bersikeras, bahasanya bukan bersikeras. Cuman nanti dibicarakan lagi sama Bang Farhad. Tapi kan Bang Farhad tuh nggak bisa nungguin sampai akhir karena ada meeting ya deh. Jadi ditinggal. Jadi nanti malam Dedi ketemu Bang Farhad. Ya tapi pada dasarnya ya sudah nanti pengennya sih mediasi secara baik-baik, damai gitu. Jadi kan sebenarnya sudah dilaporkan seperti ini kan ya Dedi merasa keberatan juga ya dengan pihak sana, pihak Tanskin. Tapi ya udah nanti Dedi akan coba komunikasikan lagi dengan Bang Farhad. Maksud Dedi dulu apakah nggak sebaiknya nggak usah dilaporkan? Harusnya kan dulu dipanggil aja pihak Dedi atau Mayang ke kantornya Tanskin. Tanpa harus dilaporkan. Itu sih sebenarnya keberatan Dedi karena biar gimana pun ini kan mencemarkan juga, jadi kan nama Mayang juga jadi jelek. Tapi ya sudahlah, ini nasi sudah jadi bubur.